Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Pagi hari ini Kamarati Kusuma dan juga Reza hadir di Apa Kabar Indonesia Pagi. Kita sudah menyiapkan informasi apa nih, Za? Betul, ada banyak banget. Salah satunya adalah mengenai WUS yang rencananya akan diperpanjang sampai dengan Banyuwangi. Tidak hanya sampai Surabaya ya. Kalau lagu kan ke Bandung, Surabaya. Nah ini udah sampai Banyuwangi, nanti direvisi aja lagunya. Kita juga akan update juga bagaimana kondisi di Kecamatan Makassar, Jakarta Timur. Karena ada 3 rumah yang ambles karena kemarin juga sempat ada hujan deras yang melanda wilayah Jakarta. Nanti seperti apa kita hadirkan di segmen berikutnya. Tapi kita hadirkan juga informasi yang lain pemirsa. Ada gempa bumi tektonik dengan magnitudo 4,8 yang mengguncang wilayah Tarakan, Kalimantan Utara. Sejumlah warga pun panik saat gempa terjadi. Kami hadirkan videonya untuk Anda pemirsa. Video amatir ini menunjukkan bagaimana kencangnya gempa tersebut yang diabadikan oleh warga sesaat setelah gempa terjadi. Kondisi gempa yang cukup kencang membuat warga berhamburan keluar. Seluruh pasien bahkan dilarikan keluar rumah sakit Dr. Yusuf SK. Akibat kejadian ini, sejumlah bangunan terlihat rusak ringan dan menurut informasi dari Kepala BMKG Tarakan, ini mengatakan bahwa gempa dengan magnitudo 4,8 mengguncang wilayah Tarakan, tidak ada potensi tsunami. Guncangan dirasakan cukup kuat di kota Tarakan dengan intensitas 4 hingga 5 mmi. Getaran juga dirasakan di wilayah Tanjung Selor, Berau, dan Nunukan dengan intensitas 3 hingga 4 mmi, serta Malindau dengan intensitas 3 mmi. Hasil monitoring hingga kemarin belum menunjukkan adanya aktivitas gempa susulan. Kita bergeser ke Semarang, Jawa Tengah, pemirsa. Hujan deras disertai dengan angin kencang mengakibatkan talut setinggi 8 meter ambrol dan menimpa rumah warga di Semarang. Bagian belakang rumah warga di Dusun Nyatnyono, Unggaran Barat, terutama dapur tertimbun tanah dari talut yang ambrol. Tidak ada korban jiwa, namun tangan kanan Sumiati mengalami luka akibat berusaha menyelamatkan diri dari tumpukan material rumah yang runtuh. Dari pengakuan korban, kejadian ini terjadi dengan cepat. Ia hanya sempat mendengar suara gaduh dari arah belakang rumah seperti suara genting yang jatuh sebelum talut ini ambrol. Petugas BPBD bersama warga ini melakukan pembersihan secara gotong royong. Kalau melihat medan yang sempit ini menyulitkan penggunaan alat berat sehingga penanganan dilakukan secara manual oleh warga. Saat ini kedua penghuni rumah sudah diungsikan ke rumah kerabat yang memang berada tidak jauh dari lokasi. Kita ke informasi selanjutnya, bentrokan antara mahasiswa di 2 fakultas berbeda di kampus UNM Parangtambung, Jalan Malengkeri Raya, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, terjadi malam tadi. 2 kelompok mahasiswa ini ribut, saling serang menggunakan batu, anak panah, atau busur hingga petasan di dalam kampus. Kerusakan terjadi diantaranya ada sejumlah kaca jendela yang pecah, 5 unit kendaraan sepeda motor yang hangus terbakar. Saat ini situasi di kampus sudah berangsur kondusif karena aparat langsung melakukan penyisiran usai menerima laporan dan berjaga di lokasi. Sementara itu pihak birokrasi kampus juga tengah mencari tahu akar masalah yang menyebabkan terjadi bentrokan antar 2 fakultas berbeda di kampus UNM. Kericuhan juga terjadi pemirsa ini akibat eksekusi lahan sengketa di Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. 3 polisi terluka terkena senjata tajam. Kericuhan tidak dapat terhindarkan antara petugas kepolisian dengan massa yang memblokade jalur lintas Sumbawa Lombok. Hal ini terjadi karena rencananya polisi hendak melakukan eksekusi lahan sengketa di Simpang Tano, Dusun Aijati, Desa Mapin Kebak, Alas Barat, Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Massa meminta kepolisian untuk membatalkan eksekusi lahan tersebut. Tidak berselang lama, suasana ini berubah menjadi ricuh. Petugas dipukul mundur oleh massa yang membawa senjata tajam dan juga kayu. 3 orang anggota kepolisian mengalami luka-luka di tangan dan juga wajah. Sementara dari pihak warga, ini juga dilaporkan ada 1 orang mengalami luka ringan dan semua korban dilarikan ke Puskesmas Alas Barat.
Jadi, lahan yang menjadi objek sengketa ini seluas 1,58 hektar telah menjadi polemik sejak tahun 1996 dan baru kembali dieksekusi setelah beberapa kali mengalami penundaan. Kegiatan eksekusi dihentikan sementara ini sambil menunggu situasi benar-benar kondusif dan juga keputusan pengadilan tetap harus dihormati karena pelaksanaannya harus mengutamakan keamanan dan juga keselamatan semua pihak. Kita bergeser ke informasi selanjutnya, 1 orang tewas dan 1 orang lainnya mengalami luka-luka akibat ledakan yang diduga dari kebocoran tabung oksigen yang berada di dalam bengkel las, tepatnya di Desa Gampa, Maulapeh, Aceh Barat. Pemirsa, 1 orang yang mengalami luka serius telah dilarikan ke Rumah Sakit Umum Cut Nyak Dien untuk mendapatkan pertolongan medis. Polisi melakukan penyelidikan lebih lanjut sambil mengumpulkan bukti-bukti akibat ledakan tersebut. Ledakan yang mengejutkan warga di sekitar menyebabkan 6 rumah mengalami kerusakan. Kita ke Jawa Timur, pemirsa, ada seorang pemuda yang tewas disambar petir saat sedang duduk santai bersama 3 orang saudara kandung dan sepupunya pada Rabu kemarin di rumahnya di Desa Daleman, Kedungdung, Bangkalan, Jawa Timur. Berdasarkan informasi petugas kepolisian, peristiwa ini berawal saat korban bersama 2 orang saudara dan juga sepupunya ini sedang duduk santai di sebuah teras rumahnya pada saat kondisi ini sedang terjadi turun hujan. Tak berselang lama, tiba-tiba tubuh korban ini langsung disambar petir dan akibat kejadian ini korban kemudian langsung terkapar dan meninggal dunia di rumahnya. Sementara 2 orang saudara dan 1 orang sepupunya korban selamat dari musibah tersebut. Setelah korban selesai disolatkan, pihak keluarga langsung memakamkan di pemakaman umum di sekitar rumahnya. Pemirsa, jenazah Raja Keraton Surakarta Pakubuwono XIII diberangkatkan menuju makam Raja-Raja Imogiri pada Rabu pagi. Keberangkatan jenazah diawali dengan kirap ini menuju Loji Gandrung menggunakan kereta khusus Rata Pralaya. Acara pemberangkatan jenazah Pakubuwono ke-13 yang merupakan Raja Keraton Surakarta diawali dengan doa dan tahlil dengan menggunakan baju adat kebesaran Kasunanan Surakarta. Putra mahkota KGPAA Hamangkunegoro melepas jenazah sang ayah. Setelah dilepas oleh putra mahkota, jenazah langsung diberangkatkan menuju Loji Gandrung menggunakan kereta Rata Pralaya. Jenazah PB13 kemudian dikirap menuju Loji Gandrung. Di Loji Gandrung, jenazah PB13 dipindahkan dari kereta mobil ambulans untuk selanjutnya dibawa ke makam Raja-Raja Imogiri di Bantul, Yogyakarta. Seperti biasa pemirsa, menuju pukul 7 pagi kami hadirkan laporan arus lalu lintas langsung. Sudah ada rekan NTMC Polri, Bribtu Eklesia akan melaporkan dari kawasan Tugu Tani, Jakarta Pusat. Bribtu Eklesia, selamat pagi, bagaimana pantauan arus lalu lintas di sana? Baik, terima kasih Reza dan Rati. Selamat pagi pemirsa, bersama kami dari NTMC Korlantas Polri akan menginformasikan situasi arus lalu lintas langsung dari kawasan Tugu Tani, Jakarta Pusat. Dapat kita lihat bersama seperti yang sudah tampak di layar kaca Anda, situasi arus lalu lintas pada pagi hari ini tampak cukup ramai dan terus mengalami peningkatan volume arus kendaraan dari berbagai arahnya, yakni dari arah Cikini yang akan menuju ke arah Gambir pada pagi hari ini tampak cukup ramai. Perlambatan kecepatan terjadi jalan traffic light, selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pengendara yang tetap berhenti di belakang garis stop pada saat mengantri jalan traffic light. Dan Anda tidak perlu khawatir pemirsa, dikarenakan di kawasan ini sudah terdapat petugas kami yang akan membantu kelancaran arus lalu lintas pada pagi hari ini. Dan untuk situasi arus lalu lintas selanjutnya dari arah Tamrin yang akan menuju ke arah Senen juga tampak kondusif lancar, sama halnya perlambatan hanya terjadi jalan traffic light saja. Selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Kami menghimbau kepada pejalan kaki yang melintasi kawasan ini
untuk tetap berhati-hati pada saat Anda sedang menyeberang jalan dan dapat menggunakan zebra cross yang telah tersedia. Dan bagi seluruh pengendara, pastikan selalu menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya dan mengantisipasi banyaknya kendaraan yang akan keluar masuk perkantoran di kawasan ini. Dan berdasarkan data YRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia per 1 kali 24 jam terjadi 178 kasus laka lantas yang mengakibatkan 10 orang meninggal dunia, 11 orang luka berat, dan 126 orang luka ringan. Dari kasus laka lantas tersebut, 74% didominasi oleh kendaraan roda 2. Untuk itu kami menghimbau kepada seluruh pengendara, khususnya pengendara roda 2, pastikan selalu mematuhi rambu lalu lintas serta marka jalan yang berlaku dan tidak lupa mengikuti arahan dan petunjuk petugas kami di lapangan. Bagi Anda pemirsa yang mendapatkan informasi situasi arus lalu lintas selengkapnya, dapat menghubungi call center kami di 1500669 ataupun melalui SMS Center di 9119. Selamat beraktivitas, hati-hati di jalan, dan salam presisi. Demikian Bribtu Eklis yang melaporkan, kembali kepada Reza dan juga Rati. Silakan. Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa. Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI menggelar sidang putusan dugaan pelanggaran kode etik 5 anggota Dewan nonaktif. Kelima anggota nonaktif tersebut ada Adis Kadir, Surya Utama atau Uya Kuya, Eko Hendro Purnomo alias Eko Patrio, Ahmad Syahroni, dan Nafa Urba. Sidang Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI dihadiri para teradu, yakni Nafa Urbah dari fraksi Partai Nasdem, Eko Hendro dari PAN, Surya Utama atau Uya Kuya dari PAN, dan juga Ahmad Syahroni dari fraksi Partai Nasdem. MKD DPR RI membacakan hasil dari keterangan para ahli yang dilibatkan seperti sosiolog hingga ahli digital. Hasil putusan sidang Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI menyatakan kelima anggota Dewan yang dinonaktifkan sebelumnya, 2 diantaranya diaktifkan kembali, yaitu Uya Kuya dan Adis Kadir. Sementara itu 3 lainnya, yakni Nafa Urbah, Eko Patrio, dan Ahmad Syahroni tetap dinonaktifkan dalam jangka waktu yang berbeda. Salah satu teradu, yakni Surya Utama alias Uya Kuya, menghargai keputusan MKD yang objektif. Dengan putusan ini, maka para anggota DPR RI yang dinonaktifkan tidak mendapatkan hak keuangan selama masa hukuman. Amar putusan mempertimbangkan bahwa teradu telah dinonaktifkan oleh Mahkamah Partai demi menghindari terjadinya azas atau dilanggarnya azas nebis in idem, maka Mahkamah Kehormatan Dewan merujuk pada putusan Mahkamah Partai Politik yang menurut Mahkamah Kehormatan Dewan sudah sangat tepat, yaitu menonaktifkan para teradu. Kita menghargai dan MKD tentu saja sangat profesional sekali, sangat objektif, dan apa yang diputuskan itu memang sesuai dengan bukti-bukti dan juga saksi ahli yang sudah berikan keterangan dan saksi-saksi lain. Ke informasi selanjutnya pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menyegel 2 ruangan di Gedung Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Riau. 2 ruangan yang disegel adalah ruangan rapat dan juga ruangan kepala dinas. Jadi setelah mengamankan 10 orang penyelenggara negara yang kena operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK langsung bergerak cepat dengan menyegel 2 ruangan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau Dinas PUPR Riau. Kedua ruangan yang disegel berada di lantai 8 gedung PUPR Riau yang berada di Jalan SM Amin, Kota Pekanbaru. Namun penyegelan ini tidak memengaruhi aktivitas pegawai dan pelayanan publik di gedung PUPR Riau. Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Gubernur Riau Abdul Wahid sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan dan suap dalam penganggaran proyek infrastruktur di Dinas PUPR PKPP. KPK membongkar ada modus dengan istilah jatah preman untuk kepala daerah hingga nilai mencapai 7 miliar rupiah.
Selain Gubernur Riau Abdul Wahid, KPK juga menetapkan Kepala Dinas PUPR Penataan Ruang Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan M. Arief Setiawan dan tenaga ahli Gubernur Provinsi Riau Dani M. Nur Salam menjadi tersangka kasus pemerasan dan suap. Wakil Ketua KPK Johanis Tanah memaparkan M. Arief Setiawan sebagai representasi Gubernur Riau meminta fee 5% atau senilai 7 miliar rupiah. Bagi yang tidak mengikuti permintaan itu akan diancam mutasi hingga pencopotan. Johanis Tanah menyebut modus ini di kalangan Dinas PUPR Riau sebagai jatah preman. PK juga menyita uang dalam bentuk rupiah, dolar Amerika, pound sterling yang juga dikonversi dalam rupiah lebih dari 1,6 miliar. Ke kabar selanjutnya pemirsa, Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf menyebutkan bahwa dari 400 pendamping program Keluarga Harapan atau PKH yang diberi peringatan, 49 pendamping diantaranya ini resmi dipecat. Hal ini dilakukan usai terbukti melakukan pelanggaran. Menteri Sosial juga berharap hal ini dapat menjadi pembelajaran bagi pendamping PKH lainnya agar dapat bekerja secara maksimal dan juga sesuai dengan aturan yang berlaku. 100 SDM PKH itu yang kita berikan peringatan 1 dan peringatan 2. 49-nya sudah kita berhentikan. Jadi peringatan ketiganya langsung pemberhentian. Jadi kita juga mengawasi para pendamping ini. Kerja para pendamping pun juga kita awasi. Ya di mana saja. Kemungkinan itu bisa di mana saja. Bisa di Jawa, bisa di luar Jawa. Tapi kemungkinan itu ada. Tapi kita data-datanya ada. Kita kabar berikutnya, pemirsa. Kejaksaan Negeri Tanjung Perak, Surabaya mengamankan barang bukti uang tunai senilai 70 miliar rupiah pada Rabu siang. Uang tersebut diserahkan oleh PT APBS terkait dengan dugaan proyek korupsi pengerukan kolam pelabuhan di Pelindo Regional 2 dan anak perusahaannya. Jadi barang bukti ini terkait dengan dugaan korupsi dalam proyek pengerukan dan pemeliharaan kolam pelabuhan Tanjung Perak yang dikerjakan Pelindo Regional 3 bersama dengan anak usahanya PT APBS. Kasus dugaan tindak pidana korupsi senilai 196 miliar rupiah pada proyek tahun 2023 diduga melibatkan praktik markup anggaran sehingga menimbulkan kerugian negara. Meski telah menyerahkan barang bukti, Kejaksaan Negeri Tanjung Perak, Surabaya masih akan melanjutkan penyelidikan untuk mendalami adanya dugaan penyimpangan dalam proyek tersebut. Ya, kembali bersama kami pemirsa. Badan Narkotika Nasional Kota Jakarta Utara dibantu Brimopolda Metro Jaya ini menggerebek sarang narkoba di sejumlah tenda di rel Kampung Bahari, Jakarta Utara. Dari penggerebekan tersebut, tim gabungan ini berhasil mengamankan barang bukti berupa sabu, alat hisap, seperti bong, dan sedotan plastik. Tidak hanya itu, petugas BNN juga menggerebek sejumlah rumah di kawasan Kampung Bahari, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Saat penggerebekan, petugas BNN diserang warga setempat. Tim gabungan juga berhasil mengamankan sejumlah orang terduga pelaku yang disinyalir melakukan penyalahgunaan narkotika. Usai penggerebekan tersebut, barang bukti dan sejumlah orang yang diamankan dibawa ke markas BNN Kota Jakarta Utara untuk penyelidikan lebih lanjut. Berikutnya pemirsa, Korem 161 Wirasakti memastikan bahwa proses penegakan hukum atas meninggalnya Prada Luki Namo yang saat ini memasuki tahap persidangan di Pengadilan Militer Ketiga 15 Kupang berlangsung transparan tanpa adanya intervensi siapapun. Persidangan perkara atas meninggalnya Prada Luki Cepril Saputra Namo, anggota Batalion TP 834 Waka Ngamere, ini telah memasuki agenda pemeriksaan keterangan saksi.
Sebanyak 31 orang saksi diperiksa keterangannya di hadapan majelis hakim dan auditor militer. Dalam kasus kematian Prada Luki, 22 orang prajurit batalion telah ditetapkan sebagai terdakwa serta menjalani masa penahanan dan kini dalam tahap persidangan. Korem 161 Wira Sakti memastikan proses hukum atas kasus meninggalnya Prada Luki dilakukan secara transparan dan tidak ada intervensi dari siapapun. Masyarakat tidak perlu ragu dalam proses peradilan yang sedang berlangsung. Dari tahap penyelidikan, penyidikan hingga dilimpahkan ke pengadilan militer, prosesnya terbuka dan juga transparan. Pemirsa, polisi Resort Bungo Jambi masih mendalami kasus pembunuhan dosen cantik oleh oknum polisi yang berdinas di Polres Depok. Dari hasil penyelidikan dan berdasarkan rekaman kamera CCTV, polisi akhirnya menetapkan oknum anggota Polri aktif berinisial W yang berdinas di Polres Depok sebagai tersangka tunggal. Tersangka ini tega menghabisi nyawa korban karena sakit hati dengan ucapan korban. Tidak hanya melakukan pembunuhan secara keji, tersangka juga mengambil barang milik korban berupa 1 unit mobil, 1 unit sepeda motor, serta perhiasan. Saat ini tersangka dan barang bukti sudah diamankan di Mapolres Bungo untuk penyelidikan lebih lanjut. Kabar berikutnya, pemirsa, ada seorang perangkat desa di Kabupaten Tuban, Jawa Timur yang tewas setelah dibacok oleh tetangganya sendiri. Motif pembunuhan diduga akibat cemburu pelaku kepada korban. Menurut keterangan sejumlah saksi, saat kejadian pelaku melihat korban sedang mengambil air di bak penampungan wilayah setempat. Karena menyimpan dendam, pelaku kemudian pulang mengambil sebilah parang. Tak lama kemudian pelaku kembali ke lokasi kejadian dan membacok korban di bagian tangan serta leher. Merasa terancam, korban berusaha lari mengamankan diri ke rumah tetangganya. Namun pelaku yang sudah kalap tersebut terus mengejar dan membacok korban dari belakang hingga korban tersungkur bersimbah darah. Usai melakukan pembacokan, pelaku pergi dan juga menyerahkan diri ke polsek setempat. Dan di hadapan pihak kepolisian, pelaku mengaku motifnya karena asmara. Pelaku merasa cemburu melihat isi pesan sang istri dengan korban. Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 340 KUHP dengan ancaman 15 tahun penjara. Oh, benar Pak Rokadar. Kita bergeser ke Depok, Jawa Barat. 3 pelaku pembunuhan pria di Bojonggede melakukan aksi sadis lantaran ingin menguasai harta dari korban. Dari keterangan polisi, salah satu pelaku ini berkenalan dengan korban di media sosial Facebook. Pelaku mengajak korban untuk bertemu dan mengobrol di rumah tersangka yang menjadi TKP. Salah satu pelaku meminjam uang sebesar 4 juta rupiah kepada korban dengan alasan untuk biaya persalinan kekasihnya, namun ditolak oleh korban. Penolakan ini yang memancing emosi pelaku dan kemudian diikuti pelaku lainnya yang menganiaya korban dengan sadis. Para pelaku kemudian menyeka darah korban yang tercecer di lantai dengan pakaian korban. Itulah mengapa korban ditemukan setengah telanjang. Pelaku yang panik karena warga menggedor pintu langsung melarikan diri. Para pelaku ditangkap usai melarikan diri ke kawasan Ciawi, Bogor. Para pelaku terancam dijerat pasal berlapis dengan pasal 338 Junto, pasal 365 Junto, pasal 170 KUHP. Dan untuk lebih mendalami kasus ini, kami sudah bergabung dengan Kasih Humas Polres Metro Depok, AKP Made Budi. Selamat pagi, Pak Kasih Humas. Baik, Pak Kasih Humas, mungkin pertama boleh di-unmute terlebih dahulu karena kami masih belum bisa mendengar suara Anda. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, sudah terdengar, Pak? Baik.
sudah terdengar? Aman. Pak, dari informasi yang kami terima tadi, ini pelaku awalnya berkenalan melalui Facebook dan diajak ketemu, TKP-nya menjadi tempat pembunuhan korban sendiri. Apakah memang dari awal sudah berencana untuk menguasai harta korban dan apakah ini awalnya hanya kekerasan saja yang berujung pada akhirnya kematian dari korban ini? Ya, dapat kami jelaskan memang kejadian bermula dari perkenalan korban dengan terlapor dan terlapor mengajak korban untuk bertemu. Kemudian setelah bertemu, di sana sudah ada terlapor lainnya, pelaku lainnya. Setelah berada beberapa saat di rumah, kemudian para terlapor dan korban terlibat pembicaraan. Namun setelah beberapa saat terjadilah penganiayaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Untuk motif dan modus ataupun sebab akibat dari terlapor melakukan penganiayaan hingga mengakibatkan meninggal dunia saat ini masih kami dalami, namun untuk pemeriksaan awal sudah kami peroleh informasi bahwa memang para pelaku memang sudah berniat untuk memiliki ataupun menguasai barang milik korban. Ya, Pak Kasih Humas, ini pelaku dan juga korban berkenalan lewat media sosial sudah berapa lama dan apakah itu menjadi pertemuan pertama dan juga terakhir antara mereka? Iya, diketahui chat dari korban dengan terlapor itu diketahui baru pertama kali, sehingga pertemuan yang dilakukan pada hari Minggu itu adalah pertemuan yang pertama kali. Baik, apa ajakan yang diberikan oleh pelaku ini sehingga korban mau bertemu di rumahnya? Ya, saat ini sudah kami dapatkan informasi, jadi terlapor ataupun korban merasa datang ataupun merasa mau untuk ke rumah terlapor bahwa memang korban berniat untuk COD barang. Untuk saat ini masih kami telusuri apakah ada sebab ataupun akibat dari korban lainnya, untuk apakah memang ada motif lainnya dari korban untuk dengan mudahnya datang ke rumah terlapor. Pak, ini background dari para pelaku apa sih Pak? Apakah memang ada jejak kriminal sebelumnya? Ya, saat ini sudah kami telusuri, namun dari ketiga orang pelaku yang sudah kami amankan, tidak ada ataupun tidak pernah terlibat pelaku tindak pidana ataupun tidak pernah residivis. Informasi yang kami dapatkan adalah memang mereka adalah satu adalah teknisi listrik, kemudian keduanya masih berstatus mahasiswa, salah satu mahasiswa. Mahasiswa ya. Oke, Pak Kasih Humas, ini mungkin bisa diinfokan kepada kami, apakah memang ini sudah berencana untuk mengambil nyawa dari korban sekali lagi, ataukah memang hanya awalnya ya berniat untuk meminjam uang saja begitu? Ya, pada saat itu mereka memang berniat untuk menguasai barang-barang milik korban. Namun dikarenakan korban melawan dan hendak kabur dari rumah tersebut, itu yang mengakibatkan para terlapor secara panik ataupun gelap mata dengan cara menganiaya korban dengan melakukan pemukulan, dengan melakukan ada salah satu tindakan yang cukup bisa membuat korban kehilangan nyawa, yaitu dengan cara menjerat leher korban dengan menggunakan sautas kawat benrat ya. Itu yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Baik, pasal-pasal apa yang akan dikenakan kepada para pelaku dengan ancaman hukuman berapa lama, Pak? Ya, saat ini sudah kami tetapkan pasal-pasal yang menjerat pelaku, yaitu pasal 338
KUHP junto 170, 365 dan 351 yang kesemuanya diancam hukuman maksimal pidana 15 tahun penjara. Baik, terima kasih banyak AKP Made Budi, Kasih Humas Polres Metro Depok sudah berbagi informasi dan waktunya pada pagi hari ini. Sehat selalu Bapak, Assalamualaikum. Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk memperluas jaringan kereta cepat Indonesia-Cina atau WUSH hingga ke ujung timur Pulau Jawa. Tak hanya sampai Surabaya, Presiden berencana agar WUSH tersambung hingga ke Banyuwangi. Proyek tersebut merupakan bagian dari visi besar untuk menyatukan konektivitas antar wilayah Jawa secara menyeluruh. Presiden mempertegas bahwa WUSH dan seluruh sistem transportasi publik tidak boleh hanya dinilai dari sisi keuntungan ekonomi, melainkan bentuk nyata pelayanan negara terhadap rakyat. Insya Allah sampai enggak. Saya minta tidak hanya Surabaya, Banyuwangi, ya, Banyuwangi. Pak tadi ngobrol sama penumpang KRL. Surabaya itu zaman dulu, sekarang saya Banyuwangi. Pak, tadi ngobrol sama penumpang. Dengan membuka rute WUSH Jakarta-Banyuwangi, waktu tempuh lintas Jawa diharapkan menjadi kurang dari separuh waktu perjalanan kereta konvensional. Selain efisiensi waktu, pembangunan jalur kereta cepat diyakini akan menggerakkan perekonomian daerah, membuka lapangan kerja baru, dan meningkatkan mobilitas. Namun yang menjadi pertanyaan, jika proyek WUSH Jakarta-Banyuwangi terrealisasi, bagaimana dengan keberlangsungan ruas tol Trans Jawa dan moda transportasi lain yang sudah berjalan? Ya, masih menjadi perbincangan publik juga ya, Za, di mana Presiden Prabowo Subianto mengatakan kalau memang pelayanan untuk masyarakat ini nggak usah dihitung untung ruginya, lihat ada manfaatnya nggak untuk masyarakat. Betul, tadi apalagi dikatakan ini dampaknya bisa banyak nih, perputaran ekonomi, lapangan kerja, dan segala macam sesuai dengan janji 19 juta lapangan kerja itu kali ya, masuk ke sana ya. Nah, nanti akan seperti apa kalau rute dari kereta cepat ini tidak hanya sampai Bandung, tapi ke wilayah Surabaya dan juga Banyuwangi. Kita akan membahas pagi hari ini dengan narasumber yang sudah hadir di studio. Sudah ada Pak Agus Pambagio, pengamat kebijakan publik. Pak Agus, sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, terima kasih sudah hadir pagi hari ini. Dan juga kita bergabung bersama Ibu Ipuk Fiestian Dani, Bupati Banyuwangi. Selamat pagi, Ibu Bupati. Assalamualaikum. Selamat pagi. Selamat pagi. Waalaikumsalam, Mas Reza dan Mbak Rati. Terima kasih waktunya, Ibu. Iya. Pagi, Ibu. Kita juga masih menantikan kehadiran Bang Herzaki Mahendra, staf khusus Menko Infrastruktur pada pagi hari ini. Tapi sedikit saya mau ke Ibu Bupati, pasti responnya kalau ditanya positif ya, Bu ya. Nantinya akan ada perpanjangan rute ke Jakarta Banyuwangi. Tapi bagaimana respon dan kesiapan dari daerah sendiri nantinya? Kan kita melihat PR-nya pasti banyak kan, pembebasan lahan dan lain sebagainya, regulasi dan lain sebagainya. Bagaimana Ibu? Iya, terima kasih Mbak. Kalau kami terus terang Kabupaten Banyuwangi merasa terkejut ya, dan merasa bahagia juga sebenarnya ketika Bapak Presiden menyebut Kabupaten Banyuwangi sebagai salah satu daerah yang menjadi sasaran pembangunan proyek WUSH ke depan gitu. Dan kami tidak menyangka Bapak Presiden menyebut Kabupaten Banyuwangi, dan bahkan mungkin sampai ke Banyuwangi seperti itu. Ini kami sikapi dengan rasa bahagia tentu, dan juga mungkin kami melihatnya dari manfaat strategisnya Mbak. Karena memang Banyuwangi itu kan di ujung timur, paling timur Pulau Jawa. Sehingga mungkin jika proyek ini bisa terjadi, ya maka akses Jakarta Banyuwangi ini bisa banyak mempermudah aktivitas, tidak hanya bagaimana kita melipat ya jarak dan ruang waktu, tetapi juga sektor-sektor lain juga pasti akannya terdampak gitu. Kayak seperti tadi disampaikan, ekonomi, lalu juga pemerataan pembangunan daerah, lalu juga ada pariwisata dan sosial budaya. Tentu ketika memang nanti proyek ini berjalan dan masuk dalam perencanaan nasional, ya kami di Kabupaten Banyuwangi siap untuk terkait dengan masalah lahan itu mungkin nanti dari pemerintah pusat ya pasti akan ada solusi terkait itu. Oke, baik, saya ke Pak Agus. Pak Agus, ini kalau Presiden udah ngomong begini berarti kan hitung-hitungannya udah ada. Kalau dari pengamatan Anda, untung ruginya apa sih diperpanjang sampai dengan Banyuwangi?
gini, mau perpanjang sampai Papua juga nggak masalah. Ya. Tapi kan saya perlu terima kasih pada Presiden dengan two thumbs up-nya bahwa dia ambil alih persoalan HUB. Jadi selesai harusnya, tidak ada polemik lagi. Ya kan, sudah diambil. Nah, perkara bagaimana tadi Anda tanya, dananya sebanyak, ya kita serahkan pada Presiden, dia akan bertanggung jawab kan. Dia akan memanggil menterinya dan seterusnya dan seterusnya. Dan itu belum jelas. Nah, kalau mau ditarik ke Banyuwangi boleh-boleh saja. Kan paling tidak kalau Bu sampai sana saya bisa makan nasi tempong bunuh itu makan pulang. Hanya, itu, Bu, Ibu, hanya 4 jam ya Pak dari Jakarta ya. Nah, tetapi persoalannya sekarang itu kan ke sana itu ada satu penerbangan kalau saya tidak salah, satu kali penerbangan, kemudian kereta yang dari Surabaya atau Jakarta ke Banyuwangi itu kosong. Nah, ini yang perlu Pemda misalnya membangkitkan apa yang membuat orang mau ke Banyuwangi. Kalau saya mau makan nasi tempong bunuh itu, nah yang lainnya terserah macam-macam. Mungkin dari Banyuwangi nanti mampir ke Banyuwangi sedikit terus ke Bali kali Pak. Ya nyebrang ke Bali, tapi kan juga lama kapalnya kan juga masih juga tidak terlalu baik. Nah jadi sekali lagi ya kita tunggu, karena saya berharap polemik ini sudah selesai, ya pokoknya kan siapa yang mau tanggung jawab, kan saya itu bilang, duduklah sama-sama antara Menteri Keuangan dan DPR Komisi 11, mungkin tambah Komisi 5. Tapi sudah diambil alih dulu lebih dulu Presiden, ya sudah selesai. Tinggal dibahas bagaimana itu. Dan karena cost-nya tinggi sekali. Cost-nya tinggi dalam arti nantinya kalau untuk diperpanjang ke Banyuwangi ya Pak? Ya sekarang pun sudah tinggi, kan tinggal dikalikan saja berapa kilometer, per kilometer kan bisa dihitung. Dan tahun depan ini, dan sekarang sudah mulai, saya cek kemarin, itu masuk ke overhaul si keretanya. Itu mirip-mirip pesawat, mahal. Ya kan, banyak hal. Bayar sewa frekuensi menjadi lebih besar, dan seterusnya, dan seterusnya. Itu yang harus dihitung. Tapi masih mungkin nggak sih kita masih ada untungnya Pak di situ? Nggak ada, kalau di seluruh dunia kereta itu nggak ada yang untung. Nggak ada yang untung, jadi memang mengandalkan yang tadi sosial tadi, ya harus pemerintah itu, atau misalnya kayak Hong Kong, itu kalau yang komuternya dia kan dari properti, karena hampir semua properti di Hong Kong milik MTR. Nah kita mau TOD-nya mau apa? Ya kan, sejak Jakarta ke sana TOD bagaimana tadi menyerap tenaga kerja, ya didesain dulu, jangan buru-buru. Yang kemarin kan TOD-nya juga didesain tapi ternyata ya nggak ada kan, karena terlalu pendek. Desain Kerawang, ada outlet. Nah, tapi outletnya mahal, diskonnya cuma 20%, nggak ada orang sana. Outlet itu di mana-mana minimal 50%. Atau perumahan dekat Tegaluar? Juga nggak laku kan, jauh di mana-mana, banjir lagi. Nah, maksud saya, itu dianu dulu lah. Jangan terburu-buru, karena kita itu semangat mau dibikin segala macam. Proyek antar gua korupsi, kan gitu. Itu yang menurut saya, hati-hati. Nah, pelajarannya kan ada hikmahnya pasti dari kejadian yang kemarin begitu ya. Apa yang harus dipelajari supaya tidak terulang lagi di pembangunan yang nantinya? Ya pasti selain uji visibilitas teknis lingkungan, juga antropologi sosialnya harus dihitung, karena masyarakat itu yang mana yang mau disasar. Terus dia mau berhenti di mana? Kalau waktu bangunnya pasti kerjanya banyak, ya kan? Tetapi setelah itu masa kereta cepat berhenti? Mau di mana? Betul. Ya kan? Terus kan harus bebaskan lahan. Kan banyak yang membandingkan yang di Arab Saudi sama kita kan beda. Sana nggak lahan, nggak bayar, dia at grade, kita elevated, terus kita calonnya nomor 1 di dunia, ya terus bagaimana? Ya kan, itu yang harus dihitung betul, please, supaya Pak Presiden kan sudah ambil alih, jangan jeblosin Presiden gitu. Pak mungkin nggak, tapi kalau untuk kereta cepat Jakarta-Bandung, Jakarta-Surabaya, Jakarta-Banyuwangi ini nantinya akan ada gerbong khusus untuk mengangkut barang ringan begitu, seperti yang Shinkansen di Jepang punya cargo compartment. Yang sekarang ada aja juga nggak penuh, mau diisi apa? Jadi nggak bisa tuh ya ikutan? Ya mungkin bisa sih, mungkin saja, secara teknologi kan mungkin. Tetapi kan itu tidak didesain begitu, silakan aja didesain. Nah, tapi masalahnya barangnya diangkut ada nggak? Terus hitung, Jakarta Banyuwangi atau Jakarta Surabaya lah, itu kan utamanya adalah pesawat. Iya. Ya, tapi saya tadi ngecek tiket pesawat ke Jakarta Banyuwangi 3 juta. Ya memang mahal, kan cuma ada satu penerbangan kan. Nah itu 3 juta, terus kita waktunya, bandara kan selalu di luar kota. Kalau stasiun kan di sini, nanti akan balapan, kanibal dengan kereta cepat. Di negara lain itu diatur. Di kita ada satu maskapai yang punya 24 jam terbang atau 12 jam terbang izin. Jadi gimana? Kalau itu nanti pasti mati dia. Oke, baik. Ya, itu yang harus dihitung. Tolong please dihitung timnya Pak Presiden. Oke, saya ke Bu Ipuk. Bu Ipuk, sudah ada pembicaraan belum sih dari pusat setelah statement diberikan sama Pak Presiden kemarin
Dan kalau kita bahas mengenai transportasi menuju Banyuwangi, tadi kan sudah dikatakan bahwa kereta dari Surabaya Banyuwangi masih belum ada, tapi penerbangan dari Jakarta juga cuma satu begitu, walaupun ada bandara di sana, tapi kan ternyata kosnya cukup tinggi begitu. Bagaimana strategi Anda, Bu Ipu? Iya, sampai saat ini memang kami belum ada pembicaraan dengan pemerintah pusat, tetapi bagi kami, jika memang proyek bus ini bisa terwujud sampai ke Banyuwangi, ini bisa menjadi salah satu pilihan moda transportasi, tidak hanya untuk ke Banyuwangi saya rasa, tetapi bagaimana menghubungkan Jawa dengan wilayah Indonesia Timur. Dan tentu dari proyek ini juga nanti tidak hanya Banyuwangi sekali lagi yang mendapatkan manfaat, tetapi jalur Jakarta Banyuwangi ini nanti tentu pasti akan melewati daerah-daerah lain, dan tentu daerah-daerah lain inilah yang dilewati ini juga pasti akan mendapatkan manfaatnya dari itu. Memang selama ini untuk menuju ke Banyuwangi kami ada kereta api. Ada kereta api jurusan dari Jogja ke Banyuwangi, lalu juga dari Jakarta ke Banyuwangi, dari Surabaya juga ke Banyuwangi, dan dari Malang ke Banyuwangi. Dan saat ini memang keinginan masyarakat untuk menggunakan transportasi kereta api ini sangat tinggi dan selalu penuh. Apalagi jurusan Jakarta Banyuwangi ini selalu penuh okupansinya, sehingga ketika nanti memang ini ada WUS, ini bisa menjadi pilihan bagi masyarakat tentunya, terutama yang memiliki keterbatasan waktu. Terkait dengan pesawat juga begitu sama. Alhamdulillah Surabaya Banyuwangi ini juga sudah ada 4 kali dalam seminggu, dan alhamdulillah okupansinya juga di atas 50%. Dan Jakarta Banyuwangi juga memang masih baru 1, ya semoga nanti ini juga akan dan selalu penuh, dan akan ada tambahan lagi kami berharap dari maskapai yang nanti akan masuk ke Bandara Banyuwangi. Jadi saya rasa kalau kita bicara terkait dengan WUS yang akan dibangun sampai ke Banyuwangi, ini memang kami merasa bahwa ini proyek jangka panjang, dan ini adalah bagian dari bagaimana isu transportasi yang mahal, lalu yang tidak mencukupi bagi masyarakat, semakin bertambahnya jumlah penduduk. Mudah-mudahan ini bisa jawab dengan adanya proyek WUS ini bagi kami di pemerintah daerah Kabupaten Banyuwangi. Dan tentu saja sekali lagi bukan hanya Banyuwangi yang menerima manfaat, tetapi juga daerah-daerah yang dilewati atau menjadi jalur dari WUS Jakarta Banyuwangi. Baik. Bu Bupati, kita tahan dulu, kita karena sudah bergabung dengan Bang Herzaki Mahendra. Selamat pagi Bang Herzaki, Assalamualaikum. Bang Herzaki, halo. Ya Bang, boleh di-unmute Bang, biar suaranya terdengar jelas. Selamat pagi. Oke, nampaknya kita juga akan terus menghubungi Bang Herzaki Mahendra. Lanjut lagi ke Bu Bupati, kalau berbicara mengenai, tadi kan dikatakan, oke ini nampaknya Bang Herzaki sudah bergabung. Selamat pagi Bang Herzaki, Assalamualaikum. Halo Bang. Oke, baik. Nampaknya kita akan perbaiki komunikasi dengan Bang Herzaki, tapi kita harus jeda dulu sejenak. Nanti kita akan lanjut perbincangan saat lagi, tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Ya, kembali kita lanjutkan perbincangan. Saya mau ke Bang Herzaki Mahendra. Bang, kalau berbicara mengenai progresnya saat ini setelah adanya statement dari Bapak Presiden, progresnya sudah sejauh mana? Karena kalau dari pemerintah daerah, Ibu Bupati mengatakan belum ada komunikasi juga antara Banyuwangi dan juga pemerintah pusat. Ya, tentunya begini, Mbak. Kita kan kalau kemarin perbincangan antara Pak Presiden dengan Pak Menko AHY itu arahan dengan tegas dan jelas. Satu, yang dibicarakan adalah sistem konektivitas nasional. Yang kedua, spesifiknya mengenai sistem kereta api nasional. Bagaimana agar kita tidak hanya terfokus pada Jakarta-Bandung, tapi bagaimana agar kereta api ini ya wujudnya itu ada keadilan, ada pemerataan pembangunan antar wilayah. Bagaimana agar kereta api ini tidak hanya dirasakan untuk di Jawa sentris saja. Bagaimana agar kereta cepat ini tidak hanya Jakarta-Bandung, bisa sampai juga Surabaya, bahkan Banyuwangi. Dan juga ada master plan agar ini bisa dirasakan juga di Sumatera, di Kalimantan, dan juga di Sulawesi. Karena bagaimanapun kita tahu hari ini kereta api ini sangat strategis gitu.
ya hari ini ada hampir 500 juta pelanggan kereta api se-Indonesia. Nah ini yang kita lihat, yang terutama memang terpusatnya di Jabodetabek. Makanya kenapa kemarin kemudian Pak Presiden menambah ada 30 gerbong sesuai dengan permintaan dari PT KAI agar penumpang atau pelanggan dari kereta api itu bisa jauh lebih nyaman lagi gitu. Nah, dan selama ini kan kurang, istilahnya itu dukungan kepada kereta api ini kan kurang tuh. Itu yang disampaikan oleh Bapak Presiden. Pak Presiden ingin menunjukkan gestur bahwa ini kan namanya kan mass transit ya ini kan transportasi massal ini yang perlu ada perhatian lebih gitu. Ini satu hal yang ingin beliau lakukan. Yang kedua, beliau juga ingin menunjukkan perlu adanya keterpaduan antar moda antara transportasi darat, laut dan udara. Dan selama ini kan ya kalau kemarin dan antara misalnya bisa mensubsidi Garuda, ya kan sekian banyak. Nah ini yang beliau ingin lakukan. Hari ini transportasi kereta api ini banyak loh penggunanya, bahkan jauh lebih banyak gitu. Nah, beliau ingin menunjukkan keberpihakan ini gitu kepada transportasi kereta api juga gitu. Nah, bukan hanya kereta api saja, tapi juga kereta cepat. Karena bagaimanapun kan nggak mungkin dong kita hari ini hanya berhenti Jakarta Bandung. Karena kita tahu kalau kereta cepat ini kalau ingin kita berbicara mengenai teknologi ya akan sangat baik kita bisa sampai ke Surabaya dan ke Bandung. Kita tidak hanya berbicara mengenai kalau konteksnya itu kan transportasi bukan hanya memindahkan penumpang, tapi juga memindahkan logistik. Ada peta jalan yang hari ini sedang dirancang. Ada undang-undang, ya. Baik. Halo. Ya, tapi ada beberapa poin yang juga menjadi perhatian berbagai pihak terkait nantinya apakah ini juga bisa menguntungkan walaupun kita melihat dampaknya terhadap masyarakat. Seperti contohnya yang di wilayah Jakarta Bandung saja, di Tegaluar ataupun area-area sekitarnya juga perekonomiannya belum tumbuh. Baik sisi properti, kemudian juga mungkin stasiunnya dan lain sebagainya. Ini harus dipikirkan secara matang-matang, Bang. Langkahnya nanti akan seperti apa? Apakah pembangunannya di wilayah Jakarta, Surabaya dulu sampai benar-benar ekonomi di sekitar tumbuh atau bagaimana? Nah, inilah yang kemudian juga sedang dalam proses ya. Dalam 1 tahun ini kami di Kemenko Infra juga ya diminta oleh Pak Presiden untuk memikirkan itu. Ada konsep misalnya terkait dengan TOD itu. Ya, bagaimana agar di stasiun itu ada integrasi di lingkungan sekitarnya. Nah, sedang kita bahas juga bagaimana kemudian kan ada pembukaan yang selain ini di Halim bagaimana bisa lebih berkembang, bagaimana Tegaluar agar bisa berkembang. Lalu kemudian ada pembukaan stasiun di Halim. Mohon maaf, di Karawang. Di Karawang ini bagaimana bisa terkoneksi juga dengan lingkungan di sekitarnya. Nah ini proses semua, tapi kan kita tidak bisa hanya berhenti di sini. Pada saat, ini kalau belum selesai, lalu kita berhenti di sana. Enggak juga, ini kita harus terus jalan juga, ada roadmap-nya. Makanya kita saat ini sedang ada namanya undang-undang ya, transportasi nasional, ada undang-undang logistik nasional. Lalu kita juga sedang merancang yang namanya RPP kereta cepat. Lalu kita juga sedang menyusun yang namanya komite kereta cepat. Bagaimana ini semua terintegrasi semua. Kita harus jalan cepat ini terkait dengan ini gitu. Ya, sedang dihitung semua ini. Makanya 1 tahun ini kita sedang bekerja semua merancang betul gitu. Bagaimana agar tadi lagi-lagi ini bisa benar-benar menumbuhkan tadi. Karena tadi yang disampaikan Pak Prabowo kepada Pak Menko AHY itu fokusnya bagaimana kita bisa membangun sentra-sentra pertumbuhan ekonomi baru di setiap titik yang dilewati. Ini bukan sekedar transportasi, ini kan bukan hanya transportasi, tapi bagaimana bisa membantu pertumbuhan ekonomi. Ini berbicara mengenai pemerataan pembangunan, ini berbicara mengenai keadilan. Nah, ini yang menjadi penting gitu di sini. Nah, nanti ada selain kereta cepat ini akan ada nanti kereta semi cepat. Nanti kita juga akan ada reaktivasi rel-rel yang lama itu juga gitu. Ini satu kesatuan semua untuk jalur logistik sehingga beban jalan raya tadi terkait untuk logistik akan terkurangi juga gitu. Nah, ini tentu akan terkoneksi juga, akan kita komunikasikan juga nanti dengan pemerintah daerah. Ini ada tahapan-tahapannya itu. Ada tahapan-tahapannya, tapi kan tentu Presiden menyampaikan itu di publik. Nah, itu lebih kepada ingin menyampaikan bahwa kita ini ada peta jalannya ke depan. Ya kan begitu. Kita ini bukan hanya memikirkan Jakarta Bandung. Itu kan pesan utamanya di situ sebenarnya. Yang kita pikirkan nasional. Baik. Makanya beliau kemudian sampai kita sudah dapat poinnya. Bisa aja gitu. Baik. Pak Agus, gimana katanya? Roadmap-nya sudah jelas, nantinya akan ada kereta semi cepat, rel-rel lama akan digunakan kembali untuk proses logistik, nggak cuma ngangkut manusia aja kok. Iya, memang betul. Itu sudah lama direncanakan gitu ya.
Cuma yang sekarang adalah yang kita perlu cari, kan kereta, kita berbicara kereta cepat kan tidak bisa berhenti di stasiun-stasiun seperti yang kereta sekarang. Artinya kan dia minimal itu 200 km baru bisa berhenti. Nah, di daerah mana itu yang kan? Itu saya belum lihat roadmap-nya. Bukan roadmap lah, itu perencanaannya. Ya. Kemudian apa di situ? Bangkitan ekonomi mau apa? Itu kan harus dipikirkan. Kan nggak mungkin dia berhenti di Brebes. Ya kan, nggak bisa. Pasti paling tidak Semarang kalau dia lewat utara. Ya kan, sebelum Surabaya berhenti berapa? Palingnya 3-4 kali sudah, 3 kali lah. Nah, untuk lihat efisien. Kalau angkutan logistik di kereta sampai hari ini belum efisien karena masih pakai truk. Gitu. Karena kenapa pakai kereta yang belum dipikirkan itu bahwa kita dry port itu maksudnya bukan kalau port biasanya kan basah ya, laut. Yang dry itu barang jadi double handling. Dari pabrik bawa truk, taruh situ, naik kereta. Nah, itu cost-nya belum terpikirkan. Kita undang-undang soal logistik itu belum juga beres-beres. Nah, jadi banyak sekali makanya PR yang harus dilakukan. Kalau koneksi buat kereta cepat seperti di Jepang, di Eropa itu ada beberapa stasiun yang berpapasan dia turun lalu dia naik kereta reguler. Itu juga harus dipikirkan. Karena kereta yang sekarang itu relnya 1067. Yang ini pasti 4035. Jadi hal-hal berbeda. Ya kan, yang 10, yang 14, itu kan beda lebarnya. Artinya mau dijajarin di mana? Itu kan perlu jadi teknisnya harus dipikirkan betul, karena ini mahal, ya, jadi direncanakan dengan baik dan harus multi years, nggak mungkin cepat. Kayak tadi Bupati sudah ngomong Pak Prabowo, ya belum lah orang baru kemarin ngomongnya gitu loh. Jadi harus ada yang masuk akal dalam berpikir strukturnya. Gitu. Iya. Jadi memang akan membutuhkan waktu yang cukup lama begitu ya sebenarnya untuk pembangunan ini secara matang nantinya. Sangat lama dan harus bertahap. Ya. Pak, tapi dari sisi Anda Pak kalau melihat paling possible lewat jalur utara atau selatan, terus titik-titik mana yang sebenarnya itu harus teknis bacanya ya. Saya tidak itu sudah ada memang jalur selatan utara. Seperti apa yang utara itu sudah double track sampai ujung sana. Nah, sini belum, sebagian sepotong-sepotong. Saya katakan tadi mau di mana? Kalau tadi konektivitasnya ada, harus jajar. Ya, misalnya 1067, 1435 itu berbeda. Bagaimana bangunnya. Jadi semuanya harus diatur. Jangan diaturnya begitu nyampe situ dipikirkan. Nggak bisa, karena kan itu urusannya sampai Banyuwangi. Iya, coba Bang Herzaki, bagaimana tanggapan Anda? Ya, sepakat. Ini tentu jangka panjang, tidak bisa setahun 2 tahun. Proses panjang, makanya dalam setahun ini kita sedang merancang semuanya, udah dengan berbagai pihak ya, kita sudah kumpulkan, sudah kita diskusikan, ya kita rancang bersama. Ya. Kita ingin apa yang menjadi pembelajaran. Tentu WUS itu kan Jakarta Bandung itu pertama kali namanya berbicara mengenai kereta cepat. Nah, banyak pelajaran yang kita dapat selama bertahun-tahun ya, baik dalam perencanaan, dalam pelaksanaannya kan begitu. Nah, kita ingin agar apa yang menjadi pembelajaran dari pengelolaan WUS itu juga kemudian bisa menjadi bahan bagi kita dalam langkah maju ke depan. Apa yang baik tentu akan kita lanjutkan, apa yang kurang sebelumnya tentu tidak akan kita lakukan lagi. Dan apa yang belum kita lakukan agar ini bisa semakin maju ke depannya tentu akan kita lakukan lagi ke depan. Ini pembelajaran besar bagi kita. Hari ini itulah yang kemudian menjadi bahan-bahan kita. Ada beberapa opsi memang, tentu opsi-opsi ini kan tentu tidak bisa kita buka ke publik dulu. Ya kita tahu lah ini namanya Indonesia kan. Kalau kita bilang, oh nanti lo jalur ini mendadak harga tanah jadi mahal semua sekitar situ kan gitu. Ya kan? Nanti ada pembebasan lahan segala apa. Ya kita mesti memahami juga nih situasi kayak gini ini Indonesia kan begitu. Sehingga hari ini opsi-opsi ini masih terus kita rancang. Terutama kita masih diskusi panjang juga dengan teman-teman KAI ini karena salah satu concern kita kan juga ada dengan teman-teman KAI ini ada kereta masa tadi ada cepat ini ada nanti yang akan dirancang semi cepatnya juga gitu ya. Ini kan semua terintegrasi. Jadi kereta cepat ini tidak jalan sendiri. Ini semua terintegrasi dan tidak jalan sendiri. Nah, makanya kan tentu salah satu stakeholder utamanya adalah teman-teman KAI tadi gitu. Bagaimana nih? Oh kalau misalnya utara bagaimana dengan kereta yang hari ini sudah ada? Kalau lewat jalur yang selatan bagaimana? Nanti kalau misalnya belok ke arah nanti kalau misalnya utara dulu lalu ke selatan nanti beloknya di mana nih? Lewat mana? Nah, ini semua ada visibilitas tadinya. Ya ada hitung-hitungannya semua dan ini ada mana yang akan menjadi fokus dan prioritas. Nah ini sudah ada sebenarnya sebelumnya, hari ini lagi dikaji ulang semua, lagi dicek kembali semua. Lagi dipastikan semua, terhadap pertimbangan. Termasuk tadi, mengapa kemudian ada penambahan sampai ujung kita ke Banyuwangi.
Karena tadi kita ingin menemukan sentra-sentra ekonomi baru tadi, dan kita ingin memaksimalkan semua ini sampai ke ujung Pulau Jawa. Seperti kata Pak Prabowo, kalau yang ke sampai Surabaya, oh itu dulu, itu yang lama. Kalau saya maunya sampai Banyuwangi. Nah, itu kan contoh, ya kan? Nah, ini ada banyak pertimbangan yang kita lakukan. Ya, sepakat dengan apa yang disampaikan Pak Agus Pambagio tadi. Ini setiap titik berhenti itu banyak perhitungannya. Ya, harus dihitung betul dengan matang karena kata cepat ini tidak, istilahnya itu beda nih teknologinya. Dan lagi-lagi setiap titik itu kita juga ingin lakukan istilahnya itu kayak tadi, contohnya kayak TOD tadi, kita ingin kayak ya di Jepang, kita ingin kayak di Singapura itu jadi tumbuh juga di stasiunnya ini gitu. Benar-benar ada bermekaran pusat ekonomi baru gitu. Bukan hanya sekedar stasiun. Bang Zaki, begitu. Baik, pertimbangannya sudah dihitung belum? Ini kan termasuk barang mewah ya Bang ya. Kalau Jakarta Bandung aja nilainya sudah sampai 350.000 begitu. Nanti sampai Banyuwangi jumlahnya berapa? Target pasarnya, target penumpangnya seperti apa? Ini sudah ada hitung-hitungannya berarti Bang ya? Bahwa ini bukan akan menyasar kepada semua warga begitu. Ya tentu. Tapi justru karena panjang inilah tingkat keekonomiannya jauh lebih baik ini dibandingkan jarak pendek. Kereta cepat ini justru kalau panjang ini tingkat keekonominya lebih baik dibanding kalau jarak pendek gitu. Ya, nah, disitulah perbedaannya. Kereta cepat di luar negeri kan juga seperti itu. Makin panjang itu makin baik malah. Nah, tingkat keekonomiannya. Ya, nah, kira-kira seperti itu. Tapi nanti pada waktunya nanti akan kita sampaikan. Ya, ada hitung-hitungannya. Sudah banyak yang masuk malah. Memang kalau kita tahu ini kan bukan baru kali ini. Ya, di era pemerintahan sebelum-sebelumnya juga sudah ada itu proposalnya. Sudah ada hitung-hitungannya. Sudah ada bahkan seperti apa skema-skemanya itu gitu. Nah. Makanya kemudian dalam setahun terakhir pun kita sedang menjajaki itu, benar-benar mendalami. Nah, apalagi setelah ada arahan Pak Presiden, tentu ini tim ini bekerja makin ngebut nih, gitu. Nah, dalam setahun ini kita juga sedang menyiapkan kerangka hukumnya, gitu. Oke, baik. Tapi juga sudah dipertimbangkan oleh pemerintah, Bang, nantinya jangan sampai menggerus dari pesawat, kemudian juga dari kereta api yang saat ini sudah existing. Kemudian juga mungkin pengguna tol nantinya yang memang sudah biasa menggunakan tol. Sudah dipikirkan belum? Jangan sampai kalau kata Pak Agus nih kanibal nih, saling makan nih nantinya penumpangnya. Betul, itu makanya kemudian ini semua terintegrasi. Ya, ini semua terintegrasi, ada pasarnya masing-masing tadi. Makanya kami sampaikan ini bukan hanya untuk penumpang tetapi juga untuk logistik gitu. Sudah kita cek, sudah kita lihat. Ya, makanya tadi apakah lewat utara full, apakah lewat utara selatan, apakah lewat selatan. Ini semua lagi-lagi kita berbicara sistem transportasi ya secara terintegrasi. Mana? Ini kan tentu ya kita berbicara mana yang istilahnya itu lebih optimalnya di mana nih gitu. Kita berbicara dengan semua pihak nih. Nah, ini makanya ada roadmap-nya tadi terkait dengan sistem transportasi nasional, terkait dengan sistem logistik nasional gitu. Ya tentu akan ada pengurangan di mana, nah, tapi akan ada pengalihan juga gitu, ya. Nah, ini semua kita akan perhatikan, makanya kemudian di sini kan kita Menko Infra, di bawah kita ada teman-teman PU, ada Kementerian PU, ada Kementerian Perhubungan. Nah kita juga koordinasinya dengan teman-teman BUMN terkait juga gitu ya, BUMN yang terkait dengan perhubungan gitu, pengelolaan. Nah ini semua kita komunikasi terus, kita hitung bersama, ini ada timnya, jadi lintas kementerian dan lintas lembaga gitu. Yang penting Pak Prabowo pesannya jelas, ini semua untuk rakyat. Kita pastikan bahwa pelayanan rakyat adalah yang utama, libatkan semua sektor, gitu. Ya, Pak Agus, sudah 1 tahun katanya dibicarakan semua, lintas sektor segala macam sudah hampir siap nih untuk pembicaraan mengenai ini. Gimana Anda ngelihat? Bukan hampir siap, masih berproses, Mas. Masih panjang ini. Iya, selama setahun kemarin kan sudah dibicarakan begitu ya konsepnya. Ya, harus ada anunya apa? Peta jalannya ya harus jelas karena ini hati-hati, ini proyek mahal, proyek prestigius dan tentu pasti akan dibutuhkan masyarakat. Nah, lalu sampai dihitung tadi tarif dan sebagainya itu kan detail dan tidak bisa langsung begitu. Kan baru kemarin Presiden ngomong terus Anda tanyakan itu pasti nggak ada yang bisa jawab ya. Jadi hal itu yang saya bilang hati-hati, pelan-pelan supaya semua apa yang masuk di situ secara teknis, non teknis itu dihitung, finansial terutama. Ya, dan bagaimana nih hasil restructuring dengan Cina kan juga belum. Nah, itu dibereskan dulu. Nanti dia berapa sambil ditanya, lo mau bayarin lagi enggak? Kalau enggak kemana? Kalau beda keretanya yang buat, hati-hati karena konektivitasnya
software itu suka tidak kompak. Nah, jadi itu juga harus dihitung. Artinya kalau sini Cina, mau terus Cina itu paling aman. Tapi dilihat bagaimana finansialnya. Kalau tidak, tentu konektivitasnya harus smooth, tidak nanti problem terus. Sudah banyak contohnya di kita yang nyomotnya kiri kanan. Karena merek itu pun tidak mengambil sendiri TKDN-nya terbatas, dia bisa kemana-mana. Nah, yang penting adalah nyawa itu nyambung nggak. Kalau itu enggak akan problem besar. Seperti itu. Telur juga regulasinya. Hari ini kereta cepat belum lengkap regulasinya. Terutama untuk ngetes dan sebagainya. Tolong itu dilengkapi. Kementerian Perhubungan, Menteri Perhubungan kerja keras karena Presiden sudah ngambil posisi. Jadi Menteri Perhubungan dan Antara, terus mana lagi? Dan DPR juga harus siap. Jadi kalau mendebat atau memanggil eksekutif, pertanyaannya bermutu gitu. Jangan asal teriak lalu memojokkan, itu nggak betul. Karena itu tidak membangun kerjasama yang baik dengan eksekutif. Itu menjadi penting. Jadi kalau itu masih berantakan kayak sekarang, saya ragu. Harus ada roadmap-nya, kemudian juga regulasinya diperkuat, dan juga tadi dikatakan ya kita pengennya matang ya, nggak usah buru-buru, tapi yang penting rampung dan juga bermanfaat untuk masyarakat. Beranu aja, bersahap aja. Ya. Saya mau terakhir ke Ibu Bupati, ini nantinya juga akan mendorong konektivitas antara wilayah khususnya ke Banyuwangi, kemudian juga nantinya pastinya memudahkan logistik, mendorong pariwisata dan lain sebagainya. Terakhir dari Anda, Ibu. Ya, bagi kami tentu pasti nanti ketika ini terwujud, maka dampaknya sangat dirasakan oleh daerah. Dan dalam waktu dekat kami juga pasti akan berkoordinasi dengan pemerintah pusat terkait dengan program ini, dan tentu nanti kami siap untuk mendukung program ini bersama dengan daerah-daerah lain tentu. Dan bagi Banyuwangi dan juga bagi daerah-daerah lain tentu ini membawa banyak manfaat terkait dengan lapangan pekerjaan, karena dengan konsep yang modern ini pasti membutuhkan tenaga kerja yang juga banyak. Lalu juga ini menjadi salah satu bagian dari alternatif transformasi premium yang ada di Jawa tentu dan yang ada di Indonesia, dan ini menjadi branding daerah menurut saya jika ini bisa terwujud. Dan tentu dari terwujudnya program ini maka ada efisiensi baik efisiensi waktu maupun juga efisiensi dalam hal biaya, sehingga saya rasa terwujudnya jika ini memang nanti menjadi masuk dalam perencanaan pemerintah pusat, maka ini menjadi hal baru bagi Indonesia, terutama wajah baru bagi pariwisata Indonesia, karena selama ini belum ada kereta cepat yang seperti di daerah di negara-negara maju yang memiliki kereta cepat dan memudahkan para wisatawan untuk berkunjung dari satu daerah ke daerah yang lain. Jadi ketika nanti ini terwujud, maka mungkin ada connectivity dari semua kabupaten yang dilewati, terutama antara Jakarta dan Jawa. Harapannya seperti itu ya Bu ya. Baik, terima kasih banyak Ibu Ipuk, Bupati Banyuwangi, dan juga Pak Agus Pambagio dan juga Bang Herzaki Mahendra yang sudah bergabung pagi hari ini. Harapannya juga kereta cepat ini nantinya kalaupun sampai Banyuwangi sesuai dengan target dari Presiden Prabowo Subianto, lebih banyak manfaatnya untuk masyarakat dan dipikirkan secara matang-matang sehingga tidak ada rugi-rugi yang biasanya dibahas dalam kereta cepat Jakarta-Bandung. Terima kasih Bapak-Bapak dan Ibu, juga sehat selalu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih pemirsa, Anda masih setia bersama kami. 6 mahasiswa Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang yang tengah melakukan KKN ini terseret arus banjir. Peristiwa ini terjadi pada Selasa saat 15 mahasiswa sedang aktivitas di sungai di sela-sela kegiatan KKN. Tiba-tiba 15 menit kemudian air bah datang dari arah atas. Sejumlah mahasiswa berupaya lari ke tepi sungai, namun sayangnya ada 6 mahasiswa yang tidak sempat menghindar dan terseret air. Pencarian dilakukan oleh tim SAR gabungan, polisi, dan aparat dari desa Kecamatan Singorojo. 5 dari 6 korban telah ditemukan dalam kondisi meninggal dunia, sementara 1 lainnya masih dalam proses pencarian. Langsung sak nganune wae, sak napa ne jenenge? Sak bagori ndak apa-apa, masuke sak bagori. Akhirnya pemirsa, pada Rabu malam tim SAR gabungan menemukan korban terakhir atas nama Nabila Yulian Desi Pramesti. Jenazah korban ditemukan sekitar 10 km dari lokasi para mahasiswa UIN Wali Songo Semarang terseret banjir saat bermain di sungai.
Warga desa Getas Singorojo Kendal yang menemukan sesosok mayat kemudian memberikan informasi ke tim SAR yang piket di posko. Tim SAR kemudian mengevakuasi korban dan membawanya ke Rumah Sakit Daerah Dr. Suwondo Kendal. Diketahui sebanyak 15 mahasiswa UIN Walisongo Semarang ini tengah mengikuti kegiatan KKN di desa Getas Singorojo Kendal. Di sela-sela kegiatan, mereka ini bermain air di sungai yang memang tak jauh dari lokasi KKN. Namun saat itu debit air meningkat dengan cepat akibat hujan deras yang melanda hulu sungai. Ini akhirnya membuat para mahasiswa ini terseret air banjir. 9 orang selamat, sementara 6 orang lainnya terseret derasnya arus. Dan untuk mengetahui informasi terkini langsung dari sana, kita akan bergabung dengan rekan kami Joko Teguh. Selamat pagi Joko, informasinya silakan. Selamat pagi, Rati sama Reza. Jadi peristiwa hanyutnya 6 mahasiswa Universitas Islam Walisongo Semarang per hari ini untuk operasi SAR resmi dihentikan seiring dengan ditemukannya korban terakhir, jadi korban ke-6 yaitu Nabila yang berasal dari Bojonegoro yang ditemukan tadi malam sekitar pukul 21.40 waktu Indonesia bagian Barat, yang berawal dari laporan warga yang melihat ada jenazah berada di sungai, kemudian melaporkan kepada tim SAR yang standby di posko di Desa Getas di Desa Getas, Kecamatan Singorojo, Kabupaten Kendal. Dan kemudian tim SAR bergerak, kemudian menuju ke lokasi dan mengevakuasi jenazah yang sudah seharian dicari oleh tim SAR dan juga keluarganya serta masyarakat setempat. Nabila adalah korban yang ke-6 atau yang terakhir yang ditemukan oleh tim SAR setelah sebelumnya pada hari Selasa ada 3 orang mahasiswa yang ditemukan. Kemudian pada hari kedua yaitu hari Rabu kemarin pagi ditemukan 2 lagi mahasiswa yang menjadi korban hanyut di sungai di Desa Getas ini. Kemudian sempat dihentikan pencarian itu pada Rabu siang sekitar jam 2 itu dihentikan sampai sore karena hujan deras mengunjur di lokasi yang sangat berbahaya bagi tim pencarian maupun medan yang sangat licin yang berada di tebing. Jadi sungai ini berada di bawah tebing itu. Dan kemudian pada malam harinya jenazah Nabila ditemukan dan kemudian dibawa ke Rumah Sakit Suwondo Kendal. Kemudian ada 9 mahasiswa yang selamat dan saat ini para mahasiswa sedang menjalani terapi psikologis dari tim psikologis dari Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Kemudian juga keluarga korban seperti orang tua dan saudara-saudaranya juga mendapatkan terapi psikologis di Polres Kendal pada kemarin, dan sedianya untuk jenazah Nabila hari ini akan dibawa ke Bojonegoro. Begitu. Baik, Joko, pihak dari kampus sendiri bagaimana menanggapi kejadian ini dan apakah pada saat itu pengawasan terhadap mahasiswa juga tidak dilakukan? Jadi kegiatan KKN di Desa Getas oleh mahasiswa Universitas Walisongo ini, Universitas Islam Negeri Walisongo ini, sebenarnya berjalan sesuai dengan rencana. Jadi para mahasiswa ini baru saja melakukan kegiatan KKN yaitu di SD Negeri 1 Getas Singorojo. Nah, pada waktu pulang mereka melewati sungai itu dan punya ide untuk sekedar bermain-main di situ, tapi mereka tidak menyadari bahwa di atas wilayah atas itu terjadi hujan deras, kemudian air bah itu menerjang mereka. Nah, kemudian dari pihak UIN Walisongo kemudian secara resmi menghentikan kegiatan KKN di Desa Getas, khusus di Desa Getas, karena ada beberapa tempat KKN lainnya yang ada di Singorojo Kendal ini, tapi khusus di Desa Getas dihentikan pada kemarin sebagai untuk menghilangkan trauma dari para mahasiswa yang ada di Desa Getas tersebut. Begitu. Baik, terima kasih atas informasinya Joko Teguh dan selamat bertugas kembali.
Pemirsa, 3 teras rumah warga di Kecamatan Makassar, Jakarta Timur ambles akibat aliran air menggerus tanah fondasi rumah. Hujan deras yang terjadi pada Senin sore memicu pergerakan tanah hingga terjadi longsor di permukiman padat penduduk di Jalan Sumur Jambu, Kecamatan Makassar, Jakarta Timur. Tercatat sebanyak 3 rumah dengan 5 kepala keluarga atau 20 jiwa terdampak peristiwa tersebut. Bagian depan 3 rumah mengalami amblas sekitar 1 meter setelah aliran air di saluran drainase mengikis tanah di bawah fondasi. Hingga saat ini petugas dari Dinas Sumber Daya Air Kecamatan Makassar bersama dengan petugas PPSU Kelurahan Makassar ini terus melakukan pembersihan material longsor dan juga perbaikan aliran air. Sementara itu pemirsa, proses pembersihan dan juga pengerukan masih menjadi fokus utama petugas gabungan sebelum melakukan perbaikan jalan dan juga teras rumah yang ambles. Kita akan ajak Anda untuk mengupdate bagaimana kondisi terkini. Sudah ada rekan kami, Brilian Syaheran. Selamat pagi, Brilian. Silakan informasinya. Baik, Rati, Reza, dan juga pemirsa, betul sekali bahwasanya hari ini merupakan hari kelima pasca dari longsornya sejumlah tanah yang ada di sini yang diakibatkan oleh saluran air yang sudah berusia puluhan tahun begitu di RW 8, di RT 5, di RT 5, RT 8, RW 5 di Kelurahan Kampung Makassar di Jakarta Timur, di mana beginilah situasi terkini, di mana ini ada Dinas PPSU begitu dari Kelurahan Makassar yang sedang kemudian melakukan pembersihan terhadap puing-puing bangunan yang ada di sini. Saya akan sambil menunjukkan kepada Anda betapa dahsyat ya begitu ini dari erosi lateral dari saluran air bawah tanah yang kemudian menghancurkan sejumlah teras rumah yang ada di sini. Sebenarnya saat ini dikonfirmasi memang ini ada 5 rumah begitu yang di sini yang mengalami kerusakan. Ada 3 di antaranya yang mengalami kerusakan berat. Seperti yang dapat dilihat di layar kaca Anda, ini sejumlah pembatas pagar ini sudah ambruk begitu, dan ini sedang dilakukan proses pembersihan puing-puing hingga sudah dipasang sejumlah tiang untuk menjaga agar bangunan di atasnya lebih stabil. Dan ini untuk memperkaya informasi, Rati, Reza, dan juga pemirsa, saya sudah bergabung dengan Ketua RT 8 yakni Pak Zulkifli. Selamat pagi Pak Zulkifli. Pagi. Pak, mungkin boleh dijelaskan kembali kepada pemirsa ini bagaimana Pak kronologi awal dari hari Jumat malam itu? Kalau awalnya itu laporan dari warga itu Jumat pagi sebenarnya. Kita langsung lapor ke Lurah, RW, LMK, lanjut direspon oleh kelurahan dan kecamatan. Pada hari Sabtu sudah datang dari tim SDA untuk survei awal dan kita dapat arahan untuk membongkar pagar mandiri gitu. Nah, pada hari Senin sudah dalam pengerjaan, untungnya udah dipasang penopang pengerjaan pagar semua. Nah, pas lagi pengerjaan pagar itu, ini tanpa diprediksi yang rumah kuning ini totalnya ketarik gitu, ambruk ya. Oke Pak, ini kalau sejauh ini penyebabnya apa Pak? Penyebabnya sebenarnya abrasi dari air hujan dan juga saluran yang udah tua. Jadi kita melihat juga Pak ya, kalau untuk saluran air bawah tanah ini memang kan atasnya sudah tertutup dengan aspal begitu ya di sini, dan mungkin itu salah satu jadi nggak bisa terpantau begitu ya Pak dalamannya Pak? Itu dia, makanya waktu itu kita sudah bertahap membuat bak kontrol karena normalisasi yang awal sini, nah baru 1 bak kontrol di sini. Pak, ini H+5, ini sejauh ini dikonfirmasi berapa rumah sih Pak yang terdampak Pak? Kalau untuk rumah yang terdampak, itu ada ini 3 yang parah, kanan kiri terdampak juga nih, 1 dan 2 di sini. Jadi 5 rumah yang terdampak gitu. Sejauh ini penanganan Pak dari pemerintah ini sudah meliputi apa aja Pak di sini Pak? Kalau di sini sudah ya, kalau untuk tim dari Sudin SDA Jakarta Timur, terus dari SDA Kecamatan dan dibantu oleh
PPSU dari kelurahan yang awal. Pak, kalau semisal Pak, ini kan banyak yang terdampak juga, ada nggak Pak korban jiwa maupun juga ini perkiraan Pak kerugian ini mencapai estimasinya berapa? Kalau untuk estimasi sekitar ratusan juta mungkin ya. Kalau untuk korban jiwa, alhamdulillah nggak ada untuk korban jiwa nggak ada. Iya. Sejauh ini berarti apakah ada orang yang mengungsi Pak? Untuk sementara nggak ada karena ini rata-rata semua teras ya, jadi nggak. Untuk aktivitas di dalam nggak ada pengaruh. Belum ada. Dan Pak, ini adakah bantuan yang diberikan kepada dinas sosial mungkin kepada warga yang terdampak Pak? Kalau untuk dinas sosial pada hari Selasa itu udah dapat bantuan dari sini untuk yang korban terdampak itu ada sembako. Udah sembako Pak ya. Dan mungkin ini terakhir mungkin Pak ya, ini sekiranya untuk mengantisipasi agar kedepannya peristiwa serupa ini tidak terjadi lagi Pak di sini, kira-kira ada harapan atau yang ingin disampaikan Pak? Kalau harapan saya setelah normalisasi ini ya karena saluran ini jalur utama kita minta dimasukkan program kuras yang di SDA. Kalau di SDA itu sebutannya kok program kuras itu sekitar 2 bulan atau 3 bulan sekali mintanya, itu harapannya ke depan. Baik Pak, ini sekiranya Pak, ini nanti akankah bagaimana Pak mekanismenya nanti, ini mungkin bisa dijelaskan juga, ini sedang ada kegiatan apa dari PPSU Pak? Kalau untuk PPSU ini angkat puing-puing yang masih banyak ya, soalnya ini harus ikut saluran yang lama dalamnya gitu, sekitar 80 sampai 1 meter gitu. Pak, kemarin kan sempat ada informasi ada perbaikan mandiri dan itu mungkin dari warga gotong royong gitu aja Pak ya. Tetapi kedepannya dengan ada masalah ini sepertinya sudah cukup masif, apakah nanti akan ada bantuan dana begitu dari pemerintah untuk melakukan, atau ini sepenuhnya dilakukan dengan dana setempat? Kalau untuk kemarin Pak Lurah waktu hari Selasa itu memang udah mengajukan ke Basnas dan PMI gitu, sampai ya mungkin sedang dalam proses, nanti nunggu pengerjaan SDA, selanjutnya kita nunggu dari kelurahan. Baik Pak Zulkifli, terima kasih banyak waktunya. Jadi begitulah Reza, Rati dan juga pemirsa, dan nampaknya ini nanti akan ada pembongkaran begitu aspal yang ada di atas saluran air bawah tanah, untuk kemudian nanti akan dicek lagi bagaimana kondisi dari saluran airnya. Kemudian nanti juga akan ada rencana untuk pemasangan turap berukuran 60 cm, dan ini sampai dengan saat ini memang sudah ada batu-batu kali yang diberikan oleh Sudin Sumber Daya Air dari kelurahan dan juga kecamatan untuk nanti akan dipasang untuk sementara waktu. Dan nantinya ini akan ada juga dari pemerintah kota Jakarta Timur untuk kemudian akan melakukan pengecekan terhadap seluruh saluran air bawah tanah yang ada di wilayah setempat ini. Pasalnya ini bisa juga terjadi ke depannya di wilayah lain. Terlebih lagi kita sudah memasuki musim hujan penghujung akhir tahun 2025. Sementara demikian Reza dan juga Ratih, informasi terkini di Kelurahan Makassar. Anda kembali lagi, saya kembalikan lagi ke studio. Ya, kita hadirkan informasi yang viral di media sosial. Ini ada yang viral, seorang anak perempuan berusia 4 tahun dilaporkan hilang di Jalan Petarani Makassar pada Minggu pagi. Jadi detik-detik anak hilang ini yang bernama Bilkis memakai baju berwarna ungu dan memakai topi, dibawa kabur oleh seorang wanita bersama dengan 2 anak lainnya. Kejadiannya semua lengkap terekam oleh kamera. Peristiwa tersebut terjadi saat sang ayah dari Bilkis ini sedang bermain tenis di Taman Pakio Sayang. Informasi hilangnya Bilkis pertama kali beredar melalui media sosial grup WhatsApp pada Selasa, namun belum diketahui siapa wanita yang membawa Bilkis beserta dengan 2 anak lainnya. Kami harapkan kabar baik segera bisa ditemukan ya, karena kalau dari rekaman sudah ada, mungkin informasi dari saksi di sekitar juga bisa didalami oleh pihak berwenang. Dan juga mungkin untuk Anda yang melihat ciri-ciri anak seperti ini, bisa melaporkan juga kepada pihak kepolisian, mungkin itu memang benar Bilkis yang dicari oleh orang tuanya ya. Kita ke kabar viral berikutnya, pemirsa. Ada sebuah bengkel las di Desa Gampa, Melabuh, Aceh Barat yang meledak, 1 orang tewas dan 1 orang mengalami luka-luka. Warga dikagetkan dengan suara ledakan yang cukup besar sehingga sejumlah rumah ikut bergetar dan juga mengalami kerusakan.
Akibat peristiwa ini, 1 orang tewas di tempat dan 1 orang lainnya mengalami luka yang serius. Dugaan sementara penyebab ledakan berasal dari kebocoran tabung gas oksigen saat dilakukan pemasangan. Hingga saat ini polisi sedang melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk mengumpulkan bagian potongan tubuh korban yang hancur karena ledakan tersebut. Ya, ini juga ada yang viral di media sosial, ada seorang emak-emak di Bangkalan yang minta tolong. Minta tolongnya nggak main-main, langsung ke Menteri nih. Nah. Ke Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bapak Bahlil Lahadalia, karena motornya berbet usai mengisi BBM jenis Pertalite. Nah, emak-emak ini menyampaikan keluhannya agar Pak Bahlil membenahi masalah ini. Gak hanya itu nih, sepeda motor warga Kecamatan Sepuh tiba-tiba mogok di pinggir jalan. Bahkan ada warga yang menyerot isi BBM dari dalam tangki. Dalam video, warga menyebutkan bahwa warga Kecamatan Sepuh sudah 10 hari yang lalu kendaraannya banyak yang tiba-tiba mogok nih. Terlihat di sebuah bengkel ada puluhan sepeda motor termasuk semuanya mengalami rata-rata harus ganti stang dan tabung pompa bensin dan juga busi. Padahal ada sih yang itu dia sebelumnya kan sudah dikonfirmasi bahwa tidak ada campuran kimia apapun begitu ya. Juga kan Pak Menteri sudah langsung sidak loh ke salah satu SPBU. Iya, di Jawa Timur melihat langsung kualitas dari BBM jenis Pertalite di situ. Betul, jangan sampai ya ini kejadiannya terulang. Dan berikutnya kami juga punya kabar pemirsa, ini diterjang banjir dan juga abrasi akibat luapan Sungai Cipelang. Ada ribuan ayam broiler di Ujung Jaya, Sumedang yang mati. Seperti inilah kepanikan pemirsa para pekerja kandang peternakan ayam broiler saat terjangan banjir luapan Sungai Cipelang ini menerjang hingga masuk ke dalam kandang. Akibat luapan banjir tersebut sebanyak 1.300 ayam broiler mati tenggelam dengan ketinggian air mencapai 1 meter. Bahkan kandang ayam pun ambruk setelah tepian Sungai Cipelang mengalami abrasi dan tergerus longsor. Saya takutnya setelah ada 1.300 ayam ini mati, takutnya ada tiren nanti. Oh, mati keren. Bukan, mati keren. Nah, selain informasi yang sudah kami hadirkan selama 2 jam ke belakang dari tadi, ini juga harus menjadi perhatian Anda, pemirsa. Kenapa? Karena banyak orang-orang yang di usia muda nih ternyata mengalami hipertensi atau darah tinggi. Nah, itu dia. Sebenarnya harus apa sih kalau untuk Anda yang memiliki hipertensi atau darah tinggi? Mungkin apa yang dihindari? Baiknya mungkin mengganti pola makan atau gaya hidup lah ya. Nah, itu dia penting banget ya. Lengkapnya nanti di Hidup Sehat sesaat setelah Apa Kabar Indonesia Pagi. Akhir kata saya Kamarati Kusuma. Saya Reza Baluel, terima kasih. Sampai jumpa.